Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang penuh dengan kebaikan di bulan Sya'ban ini. Allah hadirkan kita di tempat ini, di majelis ilmu ini yang menjadi salah satu caranya Allah untuk meningkatkan keimanan kita dan ilmu kita tentunya. Yang mana dengan kedua hal inilah kita menjadi semakin dekat, makin taat pada Allah dan semakin tentunya merasakan begitu besar rahmat kasih sayang yang Allah berikan pada kita semua. Sehingga kalau kita mulai dari bangun tidur saja, kalau kita tadabburi doa bangun tidur yang luar biasa, maka sesungguhnya seorang yang beriman atau seorang mukmin itu tidak memerlukan apapun selain daripada Allah ataupun Islam itu sendiri. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Ada kata-kata di situ kita akan dibangkitkan, dikembalikan pada Allah. Maka sebagaimana layaknya orang-orang yang akan sekolah atau mungkin ujian, maka dia tentunya mempersiapkan dirinya untuk ujian tadi. Nah, kata-kata kepada Allah kita akan dibangkitkan pemakan dengan tangan kiri, ya. Maka sains mengatakan bahwa itu ada kaitannya nanti dengan masalah pada sampaikan Rasulullah SAW, tentunya mutlak benar adanya. Mau ada sains kayak, mau tidak ada sains kayak, kita yakini itu sebagai satu kebenaran. Nah, berkaitan juga dengan kalau kita bicara tentang kesehatan, maka teman-teman sekalian yang saya hormati, para ustadz, para asatiz, atazidah semua, kita tahu bahwa Islam memberikan pedoman yang sangat jelas dan gamblang tentang cara menjaga kesehatan. Dan itu sudah dicontohkan Nabi SAW. Artinya kalau kita ikut itu, maka otomatis utama dari itu semua. Lagi-lagi saya sampaikan tadi, mulai bagaimana kita bahas tidur saja misalkan. Kalau kita membahas tidur, maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang cara tidurnya beliau. Kapan bangunnya, kapan tidurnya, semua ada dalam Islam. Kita tahu kalau kita baca dalam surat Al-Muzammil atau Mudaththir, atau hikmah yang luar biasa, yang lagi-lagi kalau kita kerjakan itu punya efek kesehatan yang luar biasa. Sains, lagi-lagi saya katakan sains. Kenapa disebut sains di sini? Karena memang ternyata orang yang tidurnya bermasalah saja itu terhubung dengan urusan kanker. Tidurnya bermasalah. Ya, jadi kalau cerita tentang bagaimana cara menjaga kesehatan yang baik dan benar dan mudah, maka benerin tidur itu yang paling utama. Salah satunya, karena memang Allah sudah menciptakan dalam tubuh kita ini reseptor-reseptor atau sel-sel, teman-teman sekalian, yang itu ada kaitannya dengan matahari dan bulan atau mungkin matahari dan malam. Lihat matahari dia switch on, lihat malam dia switch off, seperti itulah. Jadi kalau kita lihat matahari itu, maka sistem yang bekerja, maka kita memang disuruh memandang alam ini, memandang diri kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, kata Allah, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah sudah menjelaskan bahwa memang kita disuruh melihat alam semesta ini supaya apa? Supaya makin kuat, ya. Bahwa memang kita ini diciptakan bukan untuk main-main. Kita diciptakan untuk mengambil peran yang luar biasa, yaitu yang pertama sebagai khalifah fil ardh, ya, yang kedua sebagai Abdullah, kan gitu. Allah menciptakan kita tujuannya itu. Artinya kalau tujuan ini dicipta atau dibuat oleh Allah seperti itu, maka otomatis pasti ada tools atau perangkat yang Allah berikan kepada kita semua untuk menjaga dua peran tadi. Tidak mungkin enggak. Ya, kalau dilanggar pasti akan ada masalah. Ya. Maka tools-tools ini disebutkan dalam Al-Quran atau dicontohkan Nabi SAW tentunya, dan itu menjadi perangkat yang luar biasa. Contoh. Kalau kita bahas dalam Al-Quran, misalkan satu perangkat, ini bahasanya perangkat tanda kutip gitu kan, atau mungkin bahasanya lebih tinggi tentunya syariat, ya. Perangkat, contoh mungkin kita lihat dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang puasa dengan kalimat yang unik, kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat yang sering dibaca waktu Ramadan. Ada apa dengan ayat ini? Ayat ini memberikan sebuah pedoman yang luar biasa kepada kita, bahwa ya di situ kan disebutkan, ya, pada orang-orang beriman, kata Allah, bahwa kami wajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, ada kata-kata min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan berpuasa. Kalau saya tanya, ya, kepada kita, saya bertanya kepada teman-teman semua di sini, ya,
Kalau diberi pilihan makan sama tidak makan, Anda akan pilih yang makan atau enggak makan? Makan atau enggak makan? Pasti pilih makan, jangan sok malaikat lah kalau bahasa saya. Malaikat kan enggak makan, kita pasti pilih makan. Sejadi-jadinya kita akan makan, kan gitu. Ya, maunya makan terus. Coba bayangkan kalau seandainya tanpa ada kewajiban puasa, kapan berhentinya kita makan? Kapan berhentinya sistem tubuh kita ini itu rehat gitu kan, atau istirahat, ya. Maka tadi kalau kita lihat sebelum kalian, ya kita dengan Nabi Adam ya kita sama, cuma beda casing aja bahasa saya. Nabi Adam dengan tinggi yang luar biasa 27 atau 30 meter, kita tinggi kayak begini, tapi dalemannya kan sama. Manusia juga gitu loh, ada paru, ada apa, jantung segala macam lah gitu kan. Maka cara yang paling mudah untuk membuat atau menjaga kesehatan tubuh kita itu apa? Mengistirahatkan makan. Karena kita tahu salah satu penyebab lemahnya iman adalah banyak makan. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang ini mau penyakit apa, stroke, kencing manis, darah tinggi segala macam, penyebabnya apa? Nggak jauh-jauh dari kelebihan atau kebanyakan makan. Udah yang dimakan salah, keliru, banyak pula. Gitu loh. Nah, kalau ini kita aplikasikan ya teman-teman sekalian, maka sebenarnya mudah banget cara atau kita menjaga kesehatan, mudah banget, asal mau aja sebenarnya. Makanya kalimat Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan, kan kata Allah, makan yang halal dan baik, kata Allah. Ya, kata Allah begitu kan, makan yang halal lagi baik, kata Allah. Tapi kalimat itu dilanjutkan dengan apa? Allah mengatakan di situ, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Ada hubungan apa makan yang halal dengan baik dengan setan? Halal, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kan gitu bahasa itu. Lalu dilanjutkan lagi dengan kalimat Allah di situ mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Kenapa? Karena memang di situ banyak fitnahnya. Di situ banyak fitnahnya. Ya. Dan generasi ini teman-teman sekalian ya, adik-adik semua di sini ya, para santri di sini, kalau kita nggak aware dengan ini, generasi ke depan itu na'udzubillah min zalik, hanya generasi yang isinya rapuh aja, rapuh jiwanya, rapuh mentalnya, ya, ngapalnya susah, ya, belajarnya susah, diajak komunikasi juga kadang-kadang susah, gitu loh. Dan itu juga terkait dengan apa yang dimakan. Maka dalam Al-Quran, lagi-lagi dalam menyatakan surat Abasa, Allah menjelaskan, falyanzuril insanu ila ta'amih, kata Allah. Perhatikan apa yang dia makan. Disuruh merhatiin. Ya, anna sobabna ma'sobba, kata Allah. Suruh merhatiin. Bisa kayak begini kalau kita misalkan bicara tentang apa ya? Kelapa tadi nggak ada Ustaz ya? Oh di sana. Oh iya. Ada apa? Ya. Pernahkah kita membayangkan atau mungkin kita mikir gitu ya, kenapa petani itu, saya mau tanya, kenapa petani itu zakatnya lebih besar? Ada yang tahu nggak kenapa petani zakatnya lebih besar? Iya kan? Zakatnya petani itu lebih besar loh. Tiba-tiba diam gini, yang tidur juga ada. Ketahuan, saya mensensor mata Anda semua di sini. Yang tidur ada, yang minum ada. Jadi kenapa? Kenapa petani itu, coba lihat. Kenapa petani itu lebih besar zakatnya? Ada bisa jawab? Kalau bisa dikasih hadiah nanti. Mikir dikit. Ya, fadhal. Tadi angkat tangan. Oke lah, tapi belum. Barakallahu fiik. Lagi? Dapat hadiah 100.000 rupiah. Nanti langsung ke Ustadz. Ya. Kenapa petani itu zakatnya besar? Ini kalau kita mikir teman-teman sekalian, itu subhanallah baru kita akan merasa, ya Allah Rahman Rahimnya Engkau ya Allah.
Atau mau pakai jawaban orang soleh? Tapi jangan dipakai ini ya. Agak-agak bahaya kalau salah pelintiran. Jadi kalau ditanya apapun dia akan jawab wallahu a'lam bissawab, kata dia. Jadi kalau ada pertanyaan 10 dijawab wallahu a'lam aja semua. Gak boleh. Baik, biar gampang dan cepat. Lihat mikir kita kan. Angkut air ke atas. Tumbuh lagi ke atas, jadilah dia dahan-dahan kelapa tadi, ranting-ranting kelapa. Tumbuh lagi menjadi buah. Petani tadi, ya, atau perkebun lah, atau petani tadi itu kan cuma nanam bibitnya doang. Lalu yang bekerja menghidupkan itu siapa? Mulai dari batangnya, akarnya, rantingnya, dahannya, buahnya, Allah semua teman-teman sekalian. Kontribusi dia itu nggak banyak. Itu poinnya. Kontribusi petani itu nggak banyak terhadap ini tadi. Iya kan? Cuma nanam doang, kasih pupuk. Kontribusinya lebih banyak siapa? Allah. Dia pun nggak tahu nanti kelapa itu atau buah itu rasanya manis kah, asin kah, kecut kah, segala macam, dan warnanya pun dia nggak bisa buat, kan gitu. Makanya kontribusi dia kan nggak banyak, ya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya karena kontribusi kamu nggak banyak, kasih lebih banyak untuk Allah, gitu loh ilustrasinya. Ya, makanya ya rasa-rasa buah-buah segala macam atau apapun yang kita makan itu tuh Masya Allah, itu menjadi sebuah hal yang kalau kita tadaburi itu luar biasa. Ya, kelapa ini isinya apa? Iyalah, semua juga tahu. Yang kerenan dikit lah jawabannya. Isinya apa? Air kelapa. Oke, naik lagi. Hah? Isinya apa air kelapa? Oke, manusia kita ini ya. Nanti ini kaitannya dengan apa yang akan kita makan. Jadi kalau nanti bicara tentang bagaimana membangun generasi sehat, kita harus ngerti dulu dari apa kita terbuat. Dari apa Allah menciptakan kita. Manusia kita ini kan ada sistem tubuh secara umum. Lalu nanti dibongkar lagi itu ada organ. Ada sistem organ. Bongkar lagi ada sel. Di bawah sel nanti ada lagi atom, kan gitu. Ada lagi proton, neutron segala macam. Yang nanti semua itu tersusun sebenarnya hanya dari 4 asam amino ini. Pernah dengar asam amino ya? Adenin, timin, guanin, sitosin gitu loh. Nah, asam amino itu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala tebarkan di muka bumi dalam bentuk produk-produk ciptaannya dia. Salah satunya ini. Jadi kalau saya ditanya air kelapa ini siapa? Ya air jawabannya. Tapi sebenarnya coba lihat. Kenapa Allah lindungi dia luar biasa? Luarnya ada serabutnya, dalamnya ada kulitnya, udah kulit ada daging lagi, baru air di situ. Karena memang isinya dia adalah asam amino buat tubuh kita, paham ya? Sama juga dengan ini, madu ini. Ya. Madu ini kalau kita lihat, coba lihat madu. Apa yang dikerjakan ini kan makhluk yang mendapatkan wahyu kan gitu. Lebah. Ya. Lalu apa yang terjadi kalau kita lihat madu ini? Kita lihat pohon. Bayangkan pohon, ada pohon dari atas sampai bawah, ada akarnya, batangnya, pohonnya, rantingnya, buahnya segala macam. Lalu lebah tadi itu kan mengambil, bahasa kita kan nektar. Nanti kita lihat ada apa dengan madu. Nanti saya akan kasih aplikasi terapannya apa supaya nanti teman-teman di sini, para ustadz-ustadz di sini bisa menerapkan ini semua konsepnya. Ya. Jadi yang lebah ambil dari pohon itu kan, bahasa kita kan nektar, sari bunga kan gitu. Bahasanya begitu. Tapi sesungguhnya yang diambil sama dia, kalau kita lihat pohon itu kan dinyedot atau nyerap air dari tanah, unsur nutrisinya semua dibawa ke atas sama dia. Kemudian dengan izin Allah, ya, air tadi, nutrisi tadi, semuanya akhirnya berubah bentuk menjadi sari bunga yang akhirnya menjadi buah. Kan gitu. Artinya apa? Artinya yang diambil oleh lebah tadi sesungguhnya adalah sarinya tanah. Ya, maka kita baca, buka lagi penelitiannya. Ternyata madu itu isinya apa? Mineralnya, vitaminnya, enzimnya semua ada di situ. Ya, jadi kalau bahasanya memang dalam madu itu ada sarinya tanah. Maka yang diambil oleh lebah tadi sebenarnya bahasa kita memang sarinya tanah. Kalau dibuka lagi maka lagi-lagi baliknya ke asam amino. Baliknya ke situ lagi. Ya, sehingga
Kalau kita lihat balik lagi bagaimana manusia diciptakan, Allah menjelaskan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, dan kami ciptakan manusia dari tanah. Ada mineralnya, ada vitaminnya, ada asam amino, kan isi kita begitu, dan semua itu Allah ciptakan dalam tanah. Yang sekarang orang nyebutnya real food bahasanya, makanan bener. Jadi kalau nanti teman-teman adik-adik di sini ceritanya pengen bersyukur bahasanya gitu ya, pengen bersyukur, pengen menjaga badan dan bahkan mengembalikan jasad ini kepada Allah ya dalam keadaan yang baik sebagaimana Allah menciptakan kita dalam keadaan yang baik, maka kata kunci apa? Perbanyaklah makanan-makanan yang dikupas bukan dikemas. Itu salah satu kaidahnya. Ya, yang Allah tumbuhkan di bumi ini. Karena memang secara kaidah lagi makanan terbaik untuk orang satu negeri adalah apa yang Allah tumbuhkan di situ. Kenapa bab makanan menjadi penting? Karena memang disitulah ujung-ujungnya. Ya, kalau kita bicara menjaga kesehatan, menjaga generasi, kalau makanan yang keliru, makannya bermasalah, selesai kita. Ya, sehingga zaman sekarang saya banyak sekali menemukan. Ya, ini rata-rata umur paling 15-16 tahun lah, ya, rata-rata. Sekarang, ya, saya nakut-nakutin sedikit. Penyakit itu udah nggak cerita usia lagi. 15-20 tahun gagal ginjal banyak-banyak. 15-20 tahun bahkan 30 tahun ke bawah yang cuci darah banyak-banyak. Wallahi saya dapatkan banyak teman-teman yang sekolah di Mekah, Madinah itu balik-balik isinya badannya sampah semua katanya. Ada yang sudah selesai dari kuliah di sana, balik sini sudah dapat diabetes, kencing manis. Kenapa saya kayak begini? Karena nggak ngerti apa yang dimakan. Ya. Nah, kalau ini kita sudah mulai pahami teman-teman sekalian, maka sebenarnya nanti akan mudah memperbaikinya. Apalagi ini kaidah ini kalau Anda pakai itu Masya Allah luar biasa. Ya, kaidah yang saya sebutkan biasanya pakai ilustrasi. Ya, ilustrasi. Apa ilustrasinya? Ilustrasi begini. Ya, buat ustadz-ustadz juga yang mau praktekin ilmu kayak begini, ini gampang banget. Ya, begini. Salah satu biang masalah dalam kesehatan sekarang, adalah tingginya asupan gula olahan. Ya. Jadi kalau teman-teman sekarang misalkan mungkin sudah mulai membiasakan berlimpah gula dalam tubuhnya tiap hari, secara teorinya suatu hari kelak yang ngurusin gulanya akan letih. Yang ngurusin gula dalam tubuh kita namanya apa? Insulin. Ya. Nah, ilustrasinya begini biar gampang dipahami. Di Jepang itu ada namanya petugas pengatur penumpang. Oke? Petugas pengatur penumpang. Petugas pengatur penumpang itu tugasnya kalau di Jepang, di KRL namanya, di KRL di sana itu memasukkan sekuat-kuatnya penumpang yang ada di luar sampai akhirnya nanti petugas penumpang tadi masuk semua baru pintu tutup, kan gitu. Nah, pertanyaannya kan petugas ini suatu hari kelak pasti akan letih. Kan gitu. Maka kenapa sekarang banyak orang dikit-dikit ngantuk, baca Quran sedikit selembar sudah ngantuk? Itu ada rahasianya sebenarnya. Kenapa? Karena petugasnya udah kecapean. Paham ya? Nanti Ramadan kalau ini Anda pakai konsep ini, waduh Masya Allah Ramadan ini indah banget. Ya. Gak ngantuk-ngantuknya kita, seger-seger terus tiap hari. Nah, petugas ini dalam tubuh kita, ya, atau mungkin petugas ini, kalau dia mau nggak capek lagi, caranya gimana? Dicutikan dia, diberhentikan dia, atau kalau nggak keretanya nggak usah dibuat jalan, dimatiin gardu listriknya, mati keretanya, atau kalau nggak penumpangnya dikurangi, kan gitu. Ya, ini biang sebagian besar penyakit sekarang, nggak tua nggak muda, ya. Apa itu? Itu kaidah paling sederhana. Susah? Susah. Susah lah. Maka harus dicobain kan. Makanya biasa kayak begini, saya nggak tahu kalau di sini kan asrama kan boarding kayak begini kan ada dapur. Terus bagaimana cara kita mengatasi pemakaian gula? Misalkan bikin sambal. Sambal kan pakai gula. Gampang, pakai kurma. Makanya saya ngajarin biasanya sambal kurma. Isinya cabai rawit, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, kurma sama garam. Jadi itu sambal. Ya, bukan kopi nikmat. Kopi nikmat itu apa? Plus gula, plus kental manis, plus creamer, itu kopi nikmat. Jadi kalau Anda mau jadi laki-laki sejati, ini kan banyak ikhwan.
Minumlah kopi pahit untuk merasakan pahitnya kehidupan. Boy. Gitu. Yang menarik lagi, yang menarik lagi, kopi itu, teman sekalian, sedikit bicara kopi itu, Masya Allah. Kopi itu sendiri, dia mengurangi sensasi keinginan orang untuk makan, karena dia menekan hormon lapar. Makan itu punya pengaruh sampai kayak begitu gitu kan. Ya. Nah, kembali ke cerita penumpang tadi. Ya. Penumpang itu adalah gula yang masuk. Terutama gula-gula olahan. Petugasnya itu namanya insulin. Oke. Jadi pertanyaan supaya petugas ini rehat, maka caranya bagaimana kita untuk katakanlah membuat dia tidak bekerja lagi atau istirahat. Maka jawabannya istirahatkan. Kalau bahasa kita apa? Ya dibuat dia nggak kerja kan gitu. Ya, karena petugas ini insulin dan dia punya penumpang itu adalah gula olahan, maka dua kunci itu kita pakai. Nah, ilmu ini kalau dipakai itu insya Allah tidak akan menyebabkan masalah gula yang luar biasa di tubuh kita. Ya, nah pertama, istirahatkan atau kurangi penumpang. Maka jawabannya atau mungkin paling simpelnya adalah kurangi penumpang, maka otomatis kurangi gula yang masuk. Ya, itu yang paling mudah. Terus tanya, dokter, ini kan gula. Buah apa namanya kayak ini nanas begini kan ini gula. Betul ini gula, tapi dia bukan jenis gula olahan. Yang saya maksud, contoh begini biar gampang mencernanya ya. Teman-teman tahu tebu ya. Tebu itu kan kalau diperes jadi air tebu. Air tebu itulah yang diolah, dikeringkan, dikristalkan, dikasih anti lengket, yang akhirnya menjadi gula pasir. Akan beda nasib kalau orang tiap hari rutin makan tebu atau bukan makan tebu, minum air tebu, nggak usah banyak-banyak, 3 sendok aja, ya 3 sendok dia tiap hari minum air tebu, akan beda nasib dengan orang yang tiap hari makan gula pasir 3 sendok, paham? Kenapa? Udah diolah dia. Bahasa saya real food di depan tadi itu adalah semakin banyak yang realnya, yang tanpa diolah, itu semakin bagus buat tubuh kita sepanjang tidak berlebihan. Ini juga gula. Bahkan kita diharamkan minum alkohol ya. Hammer seperti itu. Tapi ini nggak ada alkohol. Sepanjang dia masih dalam bentuk aslinya nggak masalah. Tapi ingat, sesuatu yang berlebihan itu pasti bikin masalah dalam tubuh kita. Duren, boleh nggak makan duren? Oh boleh, bagus makan duren. Tapi duren kan gulanya tinggi. Dia terlalu banyak fermentasi dalam tubuh kita, mabuk kita. Ya, seperti itulah. Jadi gula-gula dalam produk asli kayak begini, inilah yang kita butuhkan, ini yang kita perlukan sebenarnya. Ya, itu yang pertama. Jadi penumpangnya dikurangi, sehingga nanti ya khususnya buat saya kalau mungkin yang masih muda ya, yang masih pemuda-pemuda seperti teman-teman ini, mungkin karbohidrat Anda tetap butuh ya. Tapi kalau yang sudah edisi lama, itu kayaknya perlu ngurangi karbohidrat. Ya. Terlalu banyak, sehingga nanti isi piring itu kita bisa tata sebagaimana Al-Quran menatanya dalam surat Al-Basa. Ada situ tataan, penataannya, platingnya bahasa saya itu. Ya, sehingga nanti ketika makan, nah begini, yang jadi masalah adalah ketika orang makan gula olahan kayak begini, tiba-tiba Anda makan roti, atau mungkin makan apa lagi ya, semua produk-produk gula olahan, roti misalkan, atau mungkin gorengan, ya misalkan. Kan tepung, terigu tuh. Plus lagi juga misalkan di situ dimasukin gula di situ, maka otomatis gulanya pasti naik. Itu ternyata kaidahnya untuk mencegah gula ini melonjak kayak begitu, maka cara paling gampang ya ada beberapa tuh. Cara pertama, sebelum Anda makan itu ya, Anda atau kita mengkonsumsi semua produk yang berbasiskan cuka fermentasi. Saya ngelihat beberapa penelitian itu ternyata ketika orang makan roti ya, roti dengan dia makan roti biasa sama sebelum makan roti itu dia mengkonsumsi cuka atau probiotik ya, itu otomatis ternyata di situ disebutkan awalnya dia makan roti tanpa cuka tuh gulanya naik begini, ketika dia makan roti landai dia. Landai ini nggak menyebabkan masalah atau bikin kita lelah. Ya. Itu tips yang pertama. Ini nih, ini kan di dalam mereka ini ada makhluk sini. Ya. Makhluk-makhluk yang bersiklus. Ada bakteri di sini. Ya. Maka ya,
dalam apa di alam ya, dan termasuk dalam diri kita, salah satu tempat yang paling banyak mereka bercokol itu atau mereka hidup itu adalah dalam perut. Ya, semakin baik perutnya, semakin sehat. Artinya apa? Semakin buruk yang dimakan, semakin bermasalah tubuhnya. Itu, ya. Maka sehingga nanti apa? Sehingga di situ kita lihat ternyata salah satu cara yang paling mudah untuk menjaga kesehatan kita sekarang atau ke depan, ya, adalah dengan mengkonsumsi produk-produk yang masih full atau masih banyak bakterinya atau makhluk-makhluk ini. Contohnya ini. Atau lagi apa? Ini kan fermentasi nih, tape ini. Ya, tape ini kan fermentasi, dia dibuat dengan ragi kan. Sehingga nanti kalau bikin es campur, ini saya ajarin caranya bikin es campur tanpa pakai es kalau saya. Jadi campur aja. Isinya ada buah-buahan, mau kayak esnya nggak apa-apa sih. Ada buah-buahan dipotong-potong ya, kemudian ada tapenya fermentasi, kemudian ada lagi di situ. Kalau mau dapat lagi itunya, kalau mau dapat lagi atau mungkin kita dapat asupan bakteri tadi, maka salah satu yang paling gampang itu yang kita dapatkan dari yogurt. Yogurt itu susu ini fermentasi itu loh. Ya. Jadi nanti itunya makanan awalnya teman-teman di sini, ya, nanti disetting sama tim dapur. Semoga ya. Sebelum makan itu dikasih suruh makan dessertnya, tapi dessertnya ada bakterinya. Bakterinya itu adalah buah-buah yogurt tadi, biasa ada bakteri di situ, ya. Kemudian ada sayurnya, ada buahnya, ada seratnya, termasuk makanan-makanan fermentasi kayak begini. Sehingga nanti apa? Nggak langsung naik ketika Anda makan nasi atau tepung gulanya, sehingga nggak ngantuk. Itu kaidahnya. Ya, itu yang pertama tadi kan. Yang kedua apa? Sebelum makan tadi kita dianjurkan untuk mengkonsumsi sayur. Jadi sayur itu menjadi yang pertama dikonsumsi. Nanti kalau nanti di sini makan, saya nggak tahu kalau makan satu piring langsung kan gitu ya. Itu saran penyajiannya adalah makan sayur dulu. Ya, tadi kan ada yogurt dessertnya dulu ya, atau makanan pembukanya. Tapi makanan pembuka itu ada enzimnya. Karena makanan sekarang sebagian besar nggak ada enzim, sehingga orang nggak ada bahagia-bahagianya. Ya, jadi kalau ada teman Anda lagi susah hati, ya teman kita lagi susah hati, maka ajak dia makan yang tinggi enzim. Contohnya apa? Makan yang tinggi enzim, contohnya apa? Rujak. Ya kan? Rujak itu kan enzim, mineral, semua kan di situ kan. Ya, seperti itu. Itu yang pertama, itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berikan ya, atau mungkin setelah makan bergerak. Kan Nabi juga sudah melarang orang habis makan jangan langsung tidur kata Nabi. Ya, itu ya kaidah yang ketiga. Atau bergerak yang lain dalam yang saya baca itu adalah dengan cara gerakan-gerakan yang bisa membakar, ya, bisa membakar. Contohnya begini, kalau mau banyak makan nasi, mau banyak makan tepung, habis makan itu Anda harus bergerak. Sebab kalau enggak apa, tubuh kita letih. Geraknya paling gampang, salah satu gerakan yang paling gampang itu squat. Squat tahu ya? Ya, duduk gitu-gitu. Itu paling gampang. Dan 50 squat itu sudah cukup membuat grafiknya melandai, nggak naik gulanya. Ya. Bagi kalau habis makan kita naik tangga, ya 2-3 kali gitu kan, satu lantai, cepet tuh, ya seperti itu. Nah, lalu yang kedua caranya gimana? Supaya dia berserat dan berenzim atau mungkin bervitamin. Nah, nasinya itu, ini mungkin kalau ada tim dapur sini asik nih. Nasinya itu dicampur dengan minyak, campur dengan minyak. Ya, minyak apa? Banyak minyaknya. Paling gampang pakai namanya VCO. Nasi campur dengan minyak. Itu akan memberikan efek yang luar biasa. Atau yang berikutnya adalah nasinya dicampur dengan biji-bijian. Ya, sekarang udah banyak tuh. Jadi nanti kalau ngasih nasi, bikin nasi dan langsung gede-gede gitu, itu ada biji-bijian di situ. Itu punya efek atau manfaat yang luar biasa. Ya, jadi nasinya dikasih biji-bijian dan itu mengandung serat. Ya, itu yang pertama atau bukan yang kesekian. Ya. Lalu apa lagi kita bisa lakukan untuk mencegah atau membuat dia tidak berat tubuh kita tadi. Teman-teman sekalian, ya, pernahkah kita berpikir
Kenapa di surga itu, kan minuman di surga banyak. Apa salah satu contohnya? Susu, madu, ya, apa lagi? Khamar. Khamar itu kan minuman fermentasi kan? Dia fermentasi. Saya sampai mikir, kenapa di surga itu ada khamar gitu? Meskipun khamar li syaribin kan gitu. Khamar yang tidak memabukkan. Ternyata, ini yang luar biasa. Kalau kita baca dalam surat Al-An'am ayat 38 itu Allah menyebutkan bahwa ada binatang, makhluk-makhluk melata, semua itu umat-umat seperti kalian. Jadi mereka itu juga umat. Ya, seperti kita, umat manusia. Ada dalam tubuh kita, ada di alam. Ya, ada di tubuh kita, ada di alam. Sehingga apa? Sehingga kita perlu bersinergi dengan mereka. Nah, berita atau cerita tentang khamar ini, ya, atau mungkin minuman fermentasi tadi itu adalah salah satu cara kita sebenarnya kita bisa tiru di dunia. Sehingga apa? Di dunia kita punya beberapa produk-produk atau ya pangan lah ya yang bersifat fermentasi. Contohnya ini kan, tempe. Tempe ini asli dari kedelai. Ya, meskipun sekarang banyak yang sudah pakai tempe, nggak pakai kedelai juga ada. Yang menariknya tempe ini, ya teman-teman sekalian, proses fermentasi yang ada pada tempe, yang terjadi pada tempe itu menyebabkan semua kandungan dalam tempe atau kedelai ini meningkat. Kalsium meningkat, kalium meningkat, magnesium meningkat, bahkan yang luar biasa, si bakteri tadi itu menyebabkan dalam tempe ini ada vitamin yang biasanya cuma ada di protein hewan, ada pada dia sekarang. Vitamin B12 ingat saya. Dalam tempe. Ya, maka ini kaidah yang mudah sebenarnya. Nanti ya, kapan-kapan tadi kan sebenarnya yang pertama nanti dibikin tuh dalam satu pekan itu ada hari, saya nggak tahu di sini sudah jalan atau belum. Hari santri minum madu bareng, air madu bareng atau minum madu bareng-bareng. Ya, kenapa? Itu minumannya penghuni surga. Ya, lalu apa lagi? Bisa juga dengan ya makhluk ini kan ini cairan probiotik sebenarnya, ada bakterinya dan bukan satu bakteri, banyak. Ya kalau dibuka nih banyak bakterinya. Sehingga dalam air ini ada bakteri-bakteri yang baik. Ya. Oke, itu ya. Jadi nanti dibikin tuh air madu gitu kan, air probiotik atau paling gampang air cuka paling gampang. Jadi satu dispenser itu ya dibikin ada air di situ plus juga dengan cuka atau probiotiknya. Efeknya apa? Kalau kita baca tentang probiotik atau mungkin bakteri-bakteri teman sekalian, itu punya efek yang sangat luar biasa. Kenapa? Salah satu penyebab masalah kesehatan di dunia zaman sekarang ini adalah di samping tadi tingginya asupan gula, salah satu yang kedua adalah disbiosis. Disbiosis itu apa? Ketakseimbangan lagi bakteri yang ada pada tubuh kita. Ya, dan kebanyakan bakteri tadi itu ya penyebabnya adalah dari makanan olahan. Saya sih berharap mudah-mudahan tidak. Di sini nggak ada menu dalam bentuk sosis. Harapannya begitu. Ya kalau mau makan yang benar. Ya, nggak ada menu dalam bentuk makanan, apalagi daging olahan yang sudah terlalu banyak bahan tambahan pangan di situ. Makan daging atau makan protein ya makan protein beneran gitu loh. Itu bagus daripada makan daging olahan. Sekali-sekali sih oke, tapi bukan jadi menu wajib. Ini kayak begini, termasuk, saya ini ada bawaan, ini bawang. Ya, ini bawang tunggal ya. Proses fermentasi pada bawang ini menyebabkan, ya bawang ini punya kapasitas atau punya apa istilahnya itu ya, punya kandungan yang meningkat drastis luar biasa ketika dia difermentasi bawang ini. Ya, tapi mungkin buat adik-adik mah susah makan beginian. Kalau saya telan beginian. Karena efeknya luar biasa. Mulai dari apa? Mencerdaskan otak, iya, pencernaan, iya, jantung, iya, semua iya deh. Dapat semua di sini. Dari bawang ini. Ya. Dan bawang ini, teman-teman sekalian, adalah adalah makanannya dia. Ini kan bakteri, ini makanannya. Ya. Kaidah ini kalau Anda pakai hari-hari di sekolah atau di rumah buat teman-teman bapak-bapak sekalian juga, bahasanya apa? 1P plus 1P. P yang pertama adalah prebiotiknya, ini prebiotiknya.
makanannya bakteri. P yang kedua adalah probiotiknya. Jadi sehari itu ada 1 P tambah 1 P. Ya. Termasuk juga kalau kita bicara kurma. Kurma ini, kenapa sampai Nabi menyebutkan kurma ini adalah sesuatu yang banyak sekali hadis-hadis tentang kurma. Bahkan Nabi menyebutkan bahwa tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma. Ya, karena memang mereka ini adalah makanan bakteri ini. Ya, jadi nanti ada hari, nah nih, cerita imun-imun zaman pandemi COVID kemarin itu, sebenarnya kalau sudah tahu caranya, gampang banget menjaga imun. Modal 3 lah, modal 3 nih. Ya, yang pertama, ini, apel soda, yang pertama. Yang kedua, modal ini, madu. Sama yang ketiga, modal ini tadi, bakteri tadi. Rutin kan ini tiap hari, terus sekali itu imun kita akan melesat. Itu ada riset luar biasa efeknya nanti. Ya, dalam jumlah kecil saja. Ya, 2 kapsul, 3 kapsul gitu kan. Termasuk juga salah satu makanannya para ulama zaman dulu ketika mereka menghafal Quran itu kismis. Kismis itu makanan para ulama zaman dulu. Ya. Jadi dibiasakan karena sebenarnya kismis sendiri juga balik-baliknya ke makanannya mereka-mereka yang ada dalam perut kita tadi itu. Oke. Nah, itu kaidahnya. Lalu apa lagi teman-teman sekalian yang kita bisa lakukan untuk mengurangi asupan yang berlebihan tadi? Tadi kan ada saya jelaskan tentang ini tadi bakteri tadi, kemudian gulanya dikurangi. Yang ini yang luar biasa sebenarnya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara petugasnya diistirahatkan. Kenapa? Begini. Penyakit zaman sekarang yang berhubungan dengan penyakit-penyakit berat lah, sampai ke kanker sekalipun, itu tidak lepas dari letihnya petugas. Bahasa awamnya begitu. Letihnya petugas. Letihnya petugasnya maksudnya apa? Kalau dalam terjemahan bahasa ilmiahnya namanya insulin yang resisten. Udah telan aja. Insulin resisten. Artinya maksudnya gimana? Petugas itu ketika gula masuk udah nggak bisa kerja lagi. Letih dia. Mau gula sebanyak apapun, sedikit apapun udah capek dia. Sehingga cara paling mudah untuk mengembalikan resisten dia atau sensitifnya dia adalah dengan cara apa? Istirahatkan dia atau bahasa kita namanya ya. Tentunya itu nggak boleh. Tapi atas sama tidak makan kan gitu. Sehingga saya baca dalam beberapa tulisan dan penelitian itu ternyata zaman sekarang ini ya, tadi saya jelaskan juga pada para ustadz-ustadz di dalam tadi, saya katakan bahwa sekarang ini Bapak Ibu sekalian, level testosteron dan level atau kadarnya testosteron atau hormon laki-laki di usia 60 tahun di tahun 80. Kenapa? Penyebabnya salah satu biang keroknya gula olahan tadi. Anda tidak akan bisa dapatkan koamah. Ya, kalau pakai bahasa fisik ini, kalau seandainya apa? Kalau seandainya gulanya berlebihan, nggak bisa. Kenapa bisa begitu? Karena ada enzim dalam tubuh manusia yang mengconvert, mengubah testosteron, hormon laki-laki menjadi hormon wanita. Kalau dia kelebihan lemak. Belum tahu kan? Jadi akhirnya apa? Gak ada maco-maconya tuh orang. Gak ada gagah-gagahnya. Padahal, lihat. Al-Quran memberikan pedoman dalam surat An-Nisa yang sering kita baca. Ar-rijal kata Allah. Qawam ala nisa.